Songa. Terus ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang sekarang full time menjalankan MCI. Peneraih 500 juta pertama di Pulau Madura. Wah, luar biasa ya. Dia juga seorang stokis resmi dari MCI. Mencetak puluhan member achiever di bawah jaringannya. Berhasil mengangkat harkat martabat keluarga lewat bisnis MCI. Role model from zero to hero. Beliau adalah Ibu Ismaniatul Mukaromah. Halo, selamat sore Ibu Isma. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Fajar. Selamat sore Bu Isma. Oke. Sore semuanya. Langsung saja Bu Isma, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Masih dalam suasana Idul Fitri ya, izinkan Isma mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum itu, sebelum Isma memasuki sesi materi, Isma puterin video dulu, nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini adalah bukti loh, bisnis MCI itu tidak melihat latar belakang. Kita tengok videonya dulu sebelum sesi. Hidup memang tidak mudah, dibutuhkan semangat untuk menjalaninya. Di saat kamu ingin menyerah, ingatlah, ada sebuah api yang selalu berkobar di hatimu. Api yang tidak bisa dipadamkan dengan apapun juga. Api yang tidak akan padam walaupun disiram cibiran dan hujatan. Tidak akan padam walaupun ada ujian dan kesedihan. Api yang akan selalu menyala walaupun ada kendala. Api yang akan selalu menyala walaupun kamu harus melalui saat susah. Kobarkan apimu dan tularkan semangat itu. Tugasmu belum selesai, perjuangan belumlah usai. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini beberapa pencapaian yang dicapai oleh tim jaringan ISMA. Bapak Ibu perlu ketahui, tim jaringan ISMA ini mayoritasnya menengah gitu kan, bukan termasuk kalangan elit. Oke Bapak Ibu, sebelum Isma memulai materi, sebentar. Share screen-nya. Mohon maaf. Sebentar. Masih bisa. Sebentar. Oke. Isma lanjut ya, mohon maaf kesalahan teknis sedikit. Bapak Ibu, sebelum Isma masuk ke sesi materi, izinkan Isma memperkenalkan diri ya. Mungkin sebagian ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, mungkin ada yang setengah-setengah kenal. Karena jika tak kenal maka tak akan sayang. Nanti berhubungan dengan apa yang mau Isma sampaikan, Bapak Ibu bisa lebih meresapi lagi kalau Bapak Ibu mengenal siapa pembicaranya. Ya, baik Bapak Ibu, nama saya Ismaniatul Mukaromah. Saya biasa dipanggil Isma atau Iis. Usia saya 31 tahun. Saya kelahiran Surabaya, tapi asli orang Madura. Saya memiliki 3 orang anak. Di usia 31 tahun sudah memiliki 3 orang anak.
Dan alhamdulillah di usia 31 tahun tersebut Isma sudah punya hidup yang mapan, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, Isma yang sekarang tetaplah Isma yang dahulu. Namun, Isma yang sekarang adalah Isma yang sudah ditempa. Seperti apa Isma yang dahulu? Isma terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah, katakanlah kurang mampu Bapak Ibu. Jadi keluarganya Isma itu kurang mampu. Isma adalah anak tertua, anak sulung, dan sosok Isma sebenarnya adalah sosok yang pendiam. Jarang bicara, jadi kalau nggak ada perlunya nggak bicara, itu Isma. Kemudian Isma tidak suka bergaul. Isma minderan, ya. Secara Isma bukan anak orang kaya, mau berteman sama siapa-siapa takut. Itu Isma yang dulu. Tapi Bapak Ibu, dalam sosok yang seperti itu, dalam pendiamnya Isma, dalam tidak bergaulnya Isma tetap menaruh banyak impian. Dari sejak kecil Isma selalu berimajinasi. Selalu kepengen ini, kepengen itu. Tapi tidak bisa Isma sampaikan. Isma sadar diri siapa Isma kala itu. Tapi Isma terus membangun mimpi Isma. Isma menggambar, Isma menulis. Agar impian-impian itu tidak hanya sebatas menjadi impian semata. Meskipun Isma tidak tahu esok Isma akan seperti apa. Yang penting adalah Isma harus berusaha. Itu yang ada dalam pikiran Isma. Bapak Ibu, aku bekerja keras karena aku sadar aku bukan anak orang kaya. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu member MCI yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang sekarang masih dalam proses membangun, masih mau memulai bisnisnya, atau masih dalam kebingungan, aku harus apa? Isma sambut semua member MCI, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mari saling menguatkan. Isma ada di sini untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Terima kasih VSN, terima kasih MCI yang sudah kesekian kalinya memberikan Isma kesempatan untuk berbagi kepada seluruh member MCI di seluruh dunia. Bapak Ibu, sukses versi saya adalah berani bermimpi dan berani memperjuangkannya. Bapak Ibu, ketika dahulu kehidupan Isma yang serba kekurangan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat acara talk show yang diadakan MCI, yang diadakan VSN. Pada kala itu, Isma sudah mengulas sedikit seperti apa perjalanan Isma di MCI. Tapi jauh sebelum di MCI, kehidupan Isma sungguh benar-benar memprihatinkan. Dan setelah Isma bertemu di MCI, Isma dipertemukan dengan MCI, dengan bisnis yang luar biasa, bonus-bonusnya nyata, reward-nya ada, semuanya diberikan kepada kita yang mau memperjuangkan bisnis MCI tersebut. Bapak Ibu, sudah pernah merasakan bonus semua ya? Atau bahkan sudah ada yang merasakan trip? Apakah tripnya itu hoax? Apakah sekedar kolase? Apakah janji-janji semata? Tidak Bapak Ibu. Semuanya itu diberikan real nyata untuk kita. Ya Bapak Ibu ya? Coba acungkan tangan yang sudah merasakan bonus-bonus MCI. Yang sudah bisa beli aset-aset dari bonus MCI. Yang bisa memberangkatkan kedua orang tuanya umroh dari MCI. Luar biasa Bapak Ibu, Anda semua adalah orang-orang yang hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua rencana masa depan kita akan menjadi hal yang tidak berguna ketika kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada di depan mata kita.
Sekarang kita sudah berada di bisnis yang luar biasa, Bapak Ibu. Bisnis MCI. Bisnis yang real. Bukan katanya-katanya. Bukan bisnis ecek-ecek, Bapak Ibu. Sudah banyak melahirkan orang-orang kaya, orang-orang sukses. Untuk warga Madura yang bisa menyentuh saya, yang bisa melihat saya, mengajak saya bicara, inilah bukti nyata, bukti hidup. Biidnillah, atas usaha saya di MCI, inilah yang saya dapat, Bapak Ibu. Jadi, jangan ragu lagi dengan bisnis ini, Bapak Ibu. Manfaatkan member ID Bapak Ibu. Jangan didiamkan Bapak Ibu. Hapus segala keraguan Bapak Ibu. Saya berani berbicara seperti ini karena inilah yang perlu saya sampaikan. Bisnis MCI, slogannya Better Life with MCI, itu tidak cuma slogan Bapak Ibu. Ayo, siapa di sini yang jika bicara tentang impian, tanpa sadar dia menolak? Siapa di sini yang ngomongnya kalau diajak bicara tentang impian, secara tidak sadar dalam dirinya tuh tidak meyakini. Apakah aku bisa? Nggak mungkin. Mana mungkin? Aku nggak bisa. Ayo, siapa di sini yang diajak bicara tentang impian masih menolak? Nah, yang menolak artinya alam bawah sadar Anda sudah kebanyakan kemasukan pikiran-pikiran negatif. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, impian itu ada dua macam, ya. Impian yang hanya di angan-angan dan impian yang menggerakkan. Bapak Ibu, di sini siapa yang memiliki impian? Impian ya, bukan keinginan. Tulis di kolom komentar. Impian terbesar Bapak Ibu apa? Yang muncul saat ini, yang langsung muncul dalam benak Bapak Ibu apa? Tulis di kolom komentar. Oke. Bapak Ibu yang sudah menulis, langsung lihat ke materi. Termasuk impian yang manakah impian Bapak Ibu ini? Apakah hanya sebatas angan-angan? Atau impian Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis di kolom komentar itu menggerakkan seluruh tubuh Bapak Ibu? Karena impian yang sesungguhnya ketika kita ucapkan, saya kepengen menghajikan orang tua, itu seluruh tubuh bergetar Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh meyakininya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ini banyak sekali seliweran di Facebook. Apakah saya malu? Saya nggak harus malu. Karena realitanya memang saya dulu orang susah Bapak Ibu. Ya. Ini foto dahulu. Kehidupan saya yang dahulu. Ini rumah saya yang isinya banyak sekali orang di dalamnya. Ya Bapak Ibu, kayak kandang ayam. Ya Bapak Ibu, Masya Allah. Tapi saya tetap bersyukur Bapak Ibu pernah hidup susah, sehingga saya selalu menghargai siapapun hidupnya yang masih belum beruntung. Dan saya bisa mensupport mereka agar tetap semangat Bapak Ibu. Pegang erat impian Bapak Ibu semuanya. Jadi ini Bapak Ibu, dulu sempat jualan bakso sama somai, manggon ya Bapak Ibu di pinggir jalan. Jangan ditanya, ini panas luar biasa. Dan ini yang sekarang Bapak Ibu. Alhamdulillah, ini Isma lagi tahap pembangunan rumah yang keempat untuk orang tua. Jadi ini di kampung, di rumah orang tua, Isma bangun rumah ini. 2 lantai yang diperkirakan akan menghabiskan 4M, Bapak Ibu. Dan ini adalah kolase seorang mantan penjual bakso bersama keluarga mencapai 500 juta Bapak Ibu. Ini bukan hoax Bapak Ibu, ini real. Kalau mau main ke rumah, monggo. Jadi MCI ini benar-benar awesome, luar biasa Bapak Ibu.
Better Life Indonesia itu benar-benar bukan slogan bagi saya. Perjuangkan impian Bapak Ibu. Saya bisa seperti ini. Saya bisa mencapai apa yang sudah saya capai. Karena apa? Karena saya memiliki impian yang sangat besar. Sangat besar. Sehingga segala macam apapun yang negatif, yang menerpa saya, hinaan, cemoohan, diremehkan, bahkan dipandang sebelah mata karena saya bukan orang kaya, itu menyusut Bapak Ibu. Saya hampir tidak peduli apapun yang dikatakan orang, karena terlalu besar impian saya untuk perbaiki kehidupan saya, Bapak Ibu. Terlalu besar. Jadi Bapak Ibu yang masih suka minder, yang masih suka ragu, impian Bapak Ibu belum besar, belum kuat. Itu dikuatkan lagi Bapak Ibu. Saya pastikan Bapak Ibu yang punya impian kuat, yakin, dibarengi usaha dan doa yang kenceng, Bapak Ibu akan mencapainya. Dan itu bukan cuma omongan belaka. Tadi di depan ada video, itu semuanya bukan orang kaya Bapak Ibu. Tim saya mayoritas semuanya guru GTT, guru tidak tetap, bukan PNS. Ada yang guru madrasah, ada yang KW. Semuanya bisa mencapai semuanya itu Bapak Ibu. Bi'idznillah lewat usahanya di MCI. Dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan bermodal impian. Kuatkan impian Bapak Ibu. Sekali lagi, yang masih suka minder, mungkin Bapak Ibu belum menemukan impian yang jelas. Nah, nih, minder dan tidak percaya diri. Adakah di sini yang masih minder dan tidak percaya diri? Aku cuman jualan nasi bebek, Mbak Isma. Aku cuman jualan toko kelontong, Mbak Isma. Aku cuman lulusan SD, Mbak Isma. Aku nggak bisa ngomong, Mbak Isma. Aku mau nawarin, aku lihat yang mau ditawarin lebih kaya, lebih pinter, lebih oke penampilannya. Bapak Ibu, sekali lagi, ketika Bapak Ibu memiliki impian yang kuat, segala minder, segala rasa tidak percaya diri, itu akan menghilang Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu yakin akan impian Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu yakin, semakin besar tekad Bapak Ibu. Ya. Jadi, kalau sudah impiannya kuat, nggak ada rasa minder dan tidak percaya diri. Karena yang Bapak Ibu yakini adalah kemampuan Bapak Ibu untuk mencapai impian Bapak Ibu. Orang lain boleh meremehkan kita. Orang lain boleh merendahkan kita. Orang lain tidak percaya sama kita, silahkan. Tapi jangan sampai kita sendiri tidak percaya akan kemampuan diri kita sendiri. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Intinya, lakukan saja yang terbaik Bapak Ibu. Tidak peduli apa omongan orang, jaga fokus Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu tidak punya rasa percaya diri kepada diri Bapak Ibu sendiri, bagaimana Bapak Ibu bisa meyakinkan orang lain? Kalau Bapak Ibu sendiri tidak yakin sama kemampuannya sendiri. Dan tidak punya rasa percaya diri itu menghambat kesuksesan yang akan Bapak Ibu capai. Gak mau kan? Jangan sampai ya. Jadi impian itu punya power yang bisa keluar dari dalam diri kita sendiri, membabat habis semua mindset-mindset negatif. Kita semua pasti bisa Bapak Ibu. Isma bisa, apalagi Bapak Ibu yang sebenarnya jauh lebih baik daripada Isma. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, impian yang menggerakkan adalah impian yang diperjuangkan. Jadi, sekali lagi, impian yang menggerakkan Bapak Ibu adalah impian yang diperjuangkan. Kalau udah ngomong tentang impian tuh ya, bergetar seluruh tubuh, kayak bulu kuduk merinding semuanya. Berarti itulah impian Bapak Ibu. Impian yang sebenar-benarnya. Kalau masih ngomong tentang saya pengen haji, masih datar. Nah, ini masih belum pas impiannya.
perlu dibangun lagi Bapak Ibu. Ya, saya kepengen kaya, saya kepengen punya rumah, pengen Mbak Isma, tapi nggak ada getaran dalam tubuhnya. Berarti itu masih taraf pengen, bukan impian. Kalau kepengen tercapai, alhamdulillah. Nggak tercapai, nggak apa-apa. Tapi jika impian, itu harga mati harus diwujudkan Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mewujudkan sebelum Bapak Ibu menyesal. Manfaatkan kesempatan yang sudah ada di depan mata, MCI. Biinil atas usaha dan doanya, ya. Untuk siapa impian itu Bapak Ibu? Untuk diri saya sendiri, untuk diri Bapak Ibu. Gak mungkin ya upline yang memperjuangkan, ya. Gak mungkin ya downline yang memperjuangkan. Siapa yang punya impian? Kita, ya. Yang punya impian adalah kita. Yang punya hidup adalah kita. Yang punya tanggung jawab seharusnya adalah kita. Saya pengen rumah mewah, upline. Saya pengen punya rumah mewah, lantai 4, pakai lift di dalam. Itu impian siapa? Impian kita kan? Nggak mungkin upline yang kerja keras terus yang membangunkan rumah untuk kita. Itu nggak mungkin kan? Karena ini impian kita sendiri. Pegang erat Bapak Ibu, pegang erat. Jangan sampai ada yang ngambil. Jangan sampai ada pencuri impian tuh soalnya banyak banget ada di sekitar kita. Paling dekat. Bahkan diri kita sendiri tuh suka mencuri impian kita. Ya Bapak Ibu, hati-hati dengan pencuri impian. Lalu untuk siapa lagi impian itu? Perhatikan Bapak Ibu. Yang masih punya orang tua, ya, yang masih belum bisa kasih apa-apa, tulis dalam list impian Bapak Ibu. Orang tua tidak akan meminta hal yang muluk-muluk kepada kita sebagai anaknya. Mereka hanya bisa berdoa, mereka hanya bisa berharap kita bahagia. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menulis impian Bapak Ibu untuk orang tua, masuk dalam doa, usahanya dikencengin di MCI, Bapak Ibu bisa wujudkan. Bisa dibayangin, ya, bisa dibayangin. Mereka menangis bisa karena mereka menangis berduka, sedih melihat kita yang hidupnya begini-begini saja. Atau mereka menangis bahagia karena mereka mendapatkan apa yang mungkin tidak terpikir oleh mereka. Seperti halnya pada saat Isma menawarkan Bapak Ibu Isma untuk umroh pergi ke Tanah Suci. Pak, Bapak umroh ya sama emak. Bapak saya itu bengong, nggak percaya gitu loh. Emak umroh kayak gimana? Kita buat makan aja susah gitu kan. Doain ya Pak. Doain Iis bisa sukses di MCI. Orang tua saya sempat dipandang sebelah mata hanya karena kami bukan orang kaya. Dan alhamdulillah tahun kemarin Isma bisa kasih mereka umroh dari MCI. Jadi Bapak nggak cuman melihat gambar sajadah aja. Dan ini benar-benar lewat bisnis MCI
Isma bisa mengangkat harkat martabat keluarga. Yang dulunya keluarganya Isma itu ya dianggap orang miskin, nggak penting, kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, selama masih ada orang tua, langsung masukkan di list mimpi Bapak Ibu. Mumpung masih ada orang tua, jangan sampai Bapak Ibu menyesal. Ya, prioritaskan mereka. Kita yang masih muda masih bisa mencari yang lainnya, tapi mereka umur nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Jangan biarkan mereka menangis karena sedih melihat kita yang seperti ini saja. Berikan mereka kebahagiaan, tunjukkan pada mereka bahwa kita bisa hidup lebih baik. Mereka nggak akan minta apa-apa Bapak Ibu, nggak kan? Pesan Isma, selagi ada orang tua, prioritaskan mereka. Ya Bapak Ibu, tulis impian terbesar untuk orang tua kita. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya Bapak Ibu. Tidak ada orang tua yang ingin anak-anaknya sengsara. Ya kan? Tidak ada. Saya langsung flashback Bapak Ibu. Apa yang saya rasakan dulu, saya nggak pengen anak-anak saya juga merasakan. Saya pengen anak-anak saya dapat pendidikan yang bagus, pendidikan yang baik, yang tinggi. Saya nggak pengen anak-anak saya itu merasakan cuman makan nasi sama garam. Dan semua orang tua itu pasti kepengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Bapak Ibu, sekali lagi, ketika Bapak Ibu merasa down, merasa malas bekerja, merasa malas prospek, merasa malas untuk presentasi, untuk promosi, ingat lagi impiannya Bapak Ibu. Buka lagi dream book-nya. Itu kekuatannya Bapak Ibu. Jangan menunggu digerakkan upline. Karena upline itu hanya bisa mengarahkan. Impian itu milik Bapak Ibu, bukan milik upline. Pegang erat impiannya Bapak Ibu. Pegang erat impiannya. Saya yakin, saya percaya lewat bisnis MCI, Bapak Ibu pasti bisa. Isma bisa, Bapak Ibu pasti jauh lebih baik. Pasti bisa. Bisa mewujudkan rumah impian? Bisa Bapak Ibu, bisa. Ya, kumpulkan hasil bonusnya. Tabung. Jangan dapat 700.000 langsung ditarik, beli baju, beli tas. Disimpan. Kalau memang kita punya impian, pisahkan rekening bonus, pisahkan, jangan diambil-ambil. Itu juga yang Isma lakukan Bapak Ibu. Karena Isma nggak punya usaha lain Bapak Ibu. Isma full heart di MCI, Isma full time di MCI. Nggak ada pemasukan. Isma nggak ada harta warisan, nggak ada. Jadi gimana caranya Isma memanajemen keuangan agar impian Isma tercapai? Gimana caranya mau membantu perekonomian keluarga? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi manajemen keuangannya juga diatur. Jangan boros. Kalau memang Bapak Ibu pengen tercapai impiannya. Kecuali Bapak Ibu memang terlahir sebagai orang yang kaya raya. Mungkin hal ini menjadi hal yang biasa saja, tapi bagi orang yang hidupnya pernah susah, mereka akan jauh lebih hati-hati. Ya Bapak Ibu ya, sekaya apapun Anda, jika Anda boros, uang Anda pasti akan habis juga. Mewujudkan mobil impian, bisa. Lebih dari satu, bisa. Yang penting, Bapak Ibu, pinter-pinter, simpan uangnya, ya. Pergi ke tanah suci bersama keluarga, bisa. Nah ini, semua orang tua pasti kepengen ini. Semua orang tua pengen kasih pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saya boleh lulusan SD, anak-anak saya nggak boleh. Mereka harus punya pendidikan, pengetahuan yang tinggi.
Agar apa? Agar bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama. Mereka harus sekolah tinggi-tinggi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Semua orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Punya aset lain yang nyata. Ini cuma gambaran aja ya. Pasti ada yang suka koleksi nih ya. Bisa dari MCI, bisa. Bisa Bapak Ibu. Kuatkan impiannya Bapak Ibu ya. Kuatkan impiannya. Pegang erat. Siap Bapak Ibu? Udah siap mengupgrade mindset-nya? Udah kesetrum power-nya? Bapak Ibu, impian itu, impian Bapak Ibu, itu adalah bahan bakar Bapak Ibu untuk melaju lebih cepat. Dia punya kekuatan tersendiri. Jadi meskipun ada orang lain bilang yang negatif-negatif, kita tidak akan pernah terpengaruh. Karena apa? Karena saking kuatnya impian yang kita tanam di sini. Jadi nggak cuma di awang-awang aja. Ini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan dan yang juga Isma lakukan agar impian Isma itu konsisten, ya, tidak naik turun, semangat tidak naik turun, tidak mut-mutan. Promo kali ini mood, promo berikutnya nggak mood, nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menjaganya? Pertama, Bapak Ibu harus punya tujuan yang jelas. Ya, ketika Bapak Ibu sudah tahu bahwa MCI ini menjanjikan, Bapak Ibu sudah harus langsung menulis. Harapan Bapak Ibu bersama MCI itu apa? Langsung tulis Bapak Ibu di dream book-nya atau bahkan di karton, taruh tempel di kamarnya yang sekiranya Bapak Ibu bisa lihat setiap hari biar nggak lupa sama impiannya, atau ditaruh di wallpaper HP-nya yang sekiranya Bapak Ibu bisa lihat setiap waktu. Itu impian Bapak Ibu harus terus dilihat. Aduh Mbak Isma, aku nanti diledekin deh sama suamiku, diledekin deh sama anakku. Ini mah apa sih kerjaan hal-hal yang nggak berguna? Ini hal yang kecil. Bapak Ibu, perlu diketahui, segala yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan hal kecil jika itu berkaitan dengan impian Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu harus punya tujuan yang jelas bersama MCI itu apa. Kemudian yang kedua, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah sharing dan jualan produk. Ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa menutup mata Bapak Ibu. MCI ini adalah perusahaan yang menjual produk. Mbak Isma, saya kepengen sukses, Mbak Isma, saya kepengen ini, saya kepengen itu, tapi nggak mau jualan produknya. Misal, Bapak Ibu, sekali lagi, MCI ini adalah perusahaan yang menjual produk. Jadi, kita harus menjual produk MCI. Kita harus sharing. Kenapa harus malu? Produk MCI semuanya bagus. Dan kalau saya dan tim, saya ngomong sama tim, janganlah niat cuman jualan aja. Tapi benerin niat dulu, bawa niat baik. Bukan tentang keuntungan kita saja, tapi jadikan kita solusi. Kita bisa bantu orang lain. Syukur-syukur produknya bermanfaat, bisa menjalankan bisnisnya juga. Bisa menarik orang lain dari tidak punya apa-apa menjadi punya. Karena menjalankan bisnis MCI. Sukses berjamaah, itu bisa. Ya Bapak Ibu ya, sharing dan jualan produk. Mulai lagi promosi, jangan males-males promosi Bapak Ibu. Ya, apa yang kita jual tuh nggak malu-maluin kok, justru luar biasa manfaat produknya. Semua testimoni mengalir, real itu semuanya, bukan buatan, bukan editan, ya. Sharingkan aja, bawa niat baik. Segala sesuatu yang baik itu pasti akan kembali pada hal ini. Bapak Ibu, yang saya yakini selama ini ada sebuah
kalimat, sebuah ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu yang saya pegang Bapak Ibu. Ketika saya merasa tidak yakin, mulai ragu lagi, mulai capek lagi. Ini nih yang saya pegang. Semakin kamu banyak bersyukur, semakin banyak kebaikan yang kamu tanam, maka itu akan kembali berlipat-lipat kepada kamu. Tapi ketika kamu tidak bersyukur, ketika kamu tidak yakin, maka Allah jadikan prasangka hambanya. Itu yang saya pegang Bapak Ibu. Makanya itu salah satu kekuatan saya menanam impian saya di dalam hati. Jadi saya nggak pernah nggak percaya. Saya selalu yakin, saya selalu percaya. Itu kuncinya. Berikutnya adalah komitmen. Bapak Ibu, ketika sudah tahu MCI ini bisnis yang menjanjikan, bisnis yang sudah banyak memberikan perubahan pada hal yang lebih baik kepada hidup Bapak Ibu, pada hidup member-member yang lain yang nyata adanya, Bapak Ibu segera komitmen untuk bisnis ini. Jangan pelin-pelan. Hari ini MCI booming, ikut MCI. Besok ada bisnis baru lagi, ikut bisnis baru lagi. Besoknya lagi ada lagi, ikut lagi. Kalau seperti itu terus, sampai kapanpun, Bapak Ibu tidak akan pernah sukses. Karena Bapak Ibu tidak punya pendirian. Ya, jadi kita harus punya komitmen. Saya saja dulu jualan bakso sama somai itu, mau punya pelanggan tetap dan pengen tuh warung saya dikenal, itu saya harus konsisten 2 tahun. Begitupun dengan bisnis kita ini, kita harus punya komitmen. Kita harus konsisten Bapak Ibu. Agar apa? Agar orang mengenal kita adalah orang yang punya komitmen. Berumah tangga saja kalau nggak punya komitmen nggak lama, nggak langgeng. Ya, kalau mau langgeng kita harus punya komitmen. Ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, apalagi? Mau belajar. Bapak Ibu, kita harus mau belajar dari siapa saja. Saya pun yang sekarang ada di depan Bapak Ibu, cuman lulusan SD, bukan terlahir sebagai orang kaya, saya bisa mendapatkan apa satu persatu impian saya lewat bisnis MCI, lewat usaha saya di bisnis MCI, lewat komitmen saya di bisnis MCI. Bukan serta-merta saya langsung pas pinter. Semuanya ada prosesnya. Saya juga belajar. Saya ketemu dengan member-member downline yang pendidikannya jauh lebih baik dari saya. Ada yang S1, ada yang bahkan udah insinyur. Itu tidak membuat saya lantas down, minder, tidak. Jadi, apa yang saya lakukan? Saya langsung berpikir, menuntut diri saya sendiri untuk saya harus banyak belajar. Saya nggak peduli meskipun saya harus belajar sama yang lebih muda, kalau memang dia bisa ngasih pengetahuan untuk saya mau belajar. Apapun yang leader saya arahkan, itu saya ikuti. Saya nggak pernah, tapi nanti aja, nggak pernah. Saya langsung ikuti, karena saya sadar diri. Jadi harus mau belajar Bapak Ibu. Harus mau belajar ya, untuk bekal kita menjalankan bisnis ini biar lancar. Jadi kita banyak pengetahuan juga bukan tentang bisnis saja, tapi tentang banyak hal di MCI ini. Saya nggak bisa ngomong awalnya. Tadi kan di awal saya sudah bilang, saya orangnya pendiam, nggak suka ngomong kalau nggak ada perlunya. Kok bisa sekarang bisa jadi pembicara? Masya Allah, luar biasa. Di sekolahan, di bangku sekolah saya